Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Master Healer 777. Sekarang aku bacakan untuk Miss AE yang ada di Surabaya. Insya Allah ini bisa resonate ya, membantu kamu. Jangan lupa tetaplah berbuat baik ya, dan banyakin zikir sholawat. Oke? Kita langsung baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mr. T. Oke. Wow, ten ya. Mr. T ini lagi pengen balik sama kamu sebenarnya. Tapi kayaknya sulit banget, berat banget ya. Tuh, ten loh. Benar dia. Ya. Itu mau balik ke kamu sebenarnya. So, aku ngeliatnya di sini ada 3 of 10 ya, buat suamimu ya. Jadi itu dia pengen banget ya normal lagi, pengen banget nikah lagi sama kamu yang bener gitu ya, sukses tentang keuangan, tentang perasaan. Tapi ini berat banget ya, terbebani. Jadi dia terlalu pengen perfect ya, pengen sempurna. Pada akhirnya dia terbebani dengan ya hawa nafsunya dia sendiri, ya terbebani dengan ya seseorang yang coba ingin menikah ataupun rumah tangga sama dia di masa lalu ya. Tertekan sih kalau aku lihat ya, tertekan tentang situasinya sama kamu, sama orang ketiganya, dengan kerjaan. Aku ngelihatnya tuh ya, pengen balik sama kamu sih Miss. Rindu banget kenangan bersama dengan anak gitu ya. Kangen banget ini sebenarnya. Tuh. Dia kayaknya akan menjalani pembayaran karma yang sangat berat deh. Tapi memang dia coba nggak ngerasain ya. Dan ya ini perjalanan karmic circle, perjalanan twin flames, soulmates. Tuh, ini kamu ini. Dia sulit ninggalin kamu karena ya kamu membawa keberuntungan buat dia. Tapi dia juga sulit meninggalkan perselingkuhan karena bagi dia itu sempurna. Ya, mempunyai banyak pasangan, dikelilingi dengan orang yang mencintai dia, apalagi yang mengharapkan dia pulang membawa uang banyak gitu ya. Tuh. Dia kan selalu mencari cinta ya, dan dia juga stuck dengan cintanya di masa lalu nih yang belum selesai. Jadi dia tipikalnya ya ingin mendorong ataupun ingin mengontrol percintaan gitu ya. Tuh, dengan seseorang yang satu pekerjaan dengan dia. Wow, ini benar-benar efek negatif banget ya. Si Miss M ini jelas banget. Sagittarius ya dia ya. Miss M ini ya coba untuk mempelajari tentang ilmu hitam juga, pelet memelet, guna-guna ya. Dan dia coba untuk memperbaiki karakter buruknya dia dengan suamimu. Tapi ternyata stuck ya. Karena nanti suamimu yang ujungnya coba untuk mengendalikan cinta, terutama cinta pada dirinya sendiri ya. Jadi kalau aku lihat dia lagi tertekan ya tentang situasi masalah keluarga kamu dan juga keluarganya Miss M. Kita lihat dengan Miss M. Tuh dia lagi. Tadi aku udah lihat ya, dia coba untuk belajar. Tuh.
tentang spiritual tuh ya, the Hierophants. Jadi dia berharap ya ada suatu keputusan, kabar tentang pernikahan. Dia nunggu banget ini. Dan dia coba mempelajari ya tentang agama yang dianut suamimu, ya. Karena dia cinta mati sama suamimu. Dia merasa suamimu adalah belahan hatinya. Tuh, ya. Tapi dia merasa terkhianati ya. Kenapa? Karena dia juga menjadi orang ketiga ya di dalam hubungannya dengan suamimu sebelum sama kamu. Ya, dan sekarang dia menjadi orang ketiga lagi ya dengan suamimu setelah menikah sama kamu. Ya, karena dia merasa suamimu adalah pasangan jiwanya. Tuh, ya. Jadi memang kalau dilihat ini memang udah sifatnya dia ya. Dan dia juga memakai jalan pintas untuk bisa menikah. Dan ini palsu ini. Ya, tentang perjalanan twin flames-nya dia dengan suamimu tuh palsu. Dan dia selalu mencari cara untuk bisa memanipulasi ya hubungannya dengan suamimu. Dia paling takut kalau suamimu bimbang dan ragu. Dia paling takut diduakan ya dengan orang lain lagi ya, bukan dengan kamu. Kamu kan di sini aku ngelihatnya dia sudah tahu kamu gitu ya. Yang dia takutkan ya dengan orang barunya lagi gitu. Ini yang dia takutkan ya. Dan ya dia sedang mencari jalan alternatif ya untuk bisa dinikahkan oleh suamimu. Kita lihat dengan hubungannya mereka. Dengan suamimu, dengan Miss M ya. Ya hubungannya hanya sekedar senang-senang, ya, bukan untuk serius sebenarnya. Dan ya dua-duanya memang childish juga tuh. Dan ini memang kena efek ilmu hitam juga, seksual bebasnya juga, karena materi juga, ya karena satu pekerjaan. Ini udah jelas banget ya, hubungan mereka memang toksik ya, bukan untuk serius, sudah nggak bisa, cuman dipaksakan untuk bisa ya. Ditambah lagi hubungan mereka ini udah penuh drama sih sebenarnya, udah penuh masalah, tapi tetap dijalankan. Dan dua-duanya memakai trik manipulasi untuk bisa terus sukseskan di dalam karir ya. Kita lihat apakah Miss M masih mengirim ilmu hitam ke kamu. Dia dendam dengan masa lalu ya, dengan suamimu, karena dijanjikan nikah oleh suamimu, tapi malah dia diduakan juga. Apakah dia masih ngirim ilmu hitam ke kamu? The Knight of Wands masih, tapi melalui suamimu. Jadi kayak ya dia memberikan kenangan-kenangan masa lalu ya, biar suamimu itu datang dan pergi ke kamu. Kita lihat apakah Miss M masih ngasih pelet ke suamimu. Kalau ngasih pelet sih saat ini enggak ya. Cuman yang diungkit adalah kisah anak yang pernah dia kandung di masa lalu. Dan dia nuntut status, nuntut kebahagiaan. Tuh ya, nuntut status, nuntut kebahagiaan. Dan dia pengennya kamu itu stuck dalam kesendirian, stuck dalam kesepian dan merana gitu ya, dan stuck dalam trust issue, apalagi tentang spiritual. Dia maunya ya kamu terpojokkan ya, dia maunya kamu ya bertaruh gitu ya dalam melawan ilmu magic ataupun fitnahan atau
tentang gosip ya, aku ngeliatnya. Jadi dia pengennya tuh kamu merana sendiri gitu. Apa yang dia rasakan ya kamu harus rasakan. Dia maunya seperti itu. Kita lihat dengan Miste. Miste lagi bingung ya, galau, dan juga ada masalah dalam keuangannya. Wow, karena dia bermain api lagi ya. Jadi Miste ini lagi ada pembayaran karmic circle. Wow, tuh ya, yang harus dia bayar. Untuk mengendingkan kegalauan dia ya otomatis dia melakukan hal buruk ya, bisa menjadi orang ketiga lagi atau ya melakukan pelet guna-guna untuk mendapatkan status, walaupun statusnya hanya sebagai orang ketiga ya. Dan di sini dia ada keraguan untuk meraih impiannya dia sendiri, ya. Karena dia ini nekat loh, dia ini nekat loh untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, terutama merasa dia nggak adil ya oleh suamimu, dan dia merasa suamimu adalah belahan hatinya juga. Wow, karena status ya, kedudukan juga, jabatan, dan ya dia takut suamimu benar-benar meninggalkan dia. Jadi dua-duanya memang melakukan segala macam cara ya, terutama dengan pelet dan guna-guna. Kita lihat hubungannya mereka. Mencoba bahagia setiap ketemu, tapi semuanya hanyalah trik manipulasi juga. Dua-duanya Page of Pentacles. Sebenarnya mereka udah nggak ada masa depan sih dalam pertemuan mereka juga gitu. Banyak kegagalan, dan ini ya penuh dengan manipulasi, ilmu hitam, energi negatif, semuanya banyak kegagalan. Karena suamimu di sini sebenarnya sudah paham apa yang dia lakukan sama Miste ini ya, yang ditanam ini akan berakibat karma buruk, udah paham gitu. Dan dia pun sebenarnya sudah merasakan dari pekerjaan dia tuh banyak masalah. Makanya di sini dia coba untuk mengendalikan masa depannya dia sendiri, dan dia nekat ingin berpetualang lagi, mencari ya orang baru atau coba untuk pengalaman yang lain gitu ya. Kita lihat Miste, apakah masih kirim ilmu hitam ke kamu? Masih banget ya, Miste ini merasa saingan sama kamu tuh berat banget. Ya, masih banget ini. Ya, masih banget. Dan aku ngelihatnya Miste ini berani banget ya dibandingkan Miss M. Berani melakukan segala cara untuk menggagalkan ya masa depannya Mr. T sama kamu gitu ya. Tuh, yang dia takutkan adalah suamimu kembali ke kamu. Dia takut banget, dan dia bermimpi kalau suamimu yang ingin kembali ke kamu. Ya, dia takut dan gak mau kalau kalian itu bersatu, apalagi bahagia. Kita lihat, ini udah jelas ini dengan pelet segala macam ya, Miste nih. Jadi dia niatnya memang lebih jahat sih kalau aku lihat dibanding Miss M ya. Apalagi dia statusnya sudah janda. Apakah mereka akan terkena masalah bertiga di masa yang akan datang? Perjalanan sih memang akan ada masalah ya, aku ngelihatnya. Karena di antara mereka ini banyak banget rahasia yang belum terungkap ya, tentang ya pasangan mereka masing-masing ya. Dan ini ada yang
menyimpan rahasianya sangat jauh ya. Jadi kayak mencari pasangan yang baru tuh di long distance, lain tempat gitu ya. Ini masih dirahasiakan oleh alam ya, masalah mereka. Tapi karma akan datang sih, perlahan-lahan tapi pasti ya. Di sini karma yang mereka lakukan. Kita lihat dengan teman kantor kamu ya, Miss AE dan TN. Ke kamu bagaimana? Hati-hati ya, mereka nih nyari gosip, nyari masalah baru ini. Hati-hati, ada aja isu yang mencoba mengganggu masa depan kamu. Tuh ya, hati-hati. Kamu akan mendengar kabar. Mereka ada rasa iri ya dengan kebahagiaannya kamu, terutama ya tentang keluarga juga gitu ya. Jadi mereka pura-pura berteman sama kamu. Hati-hati tuh, niatannya nggak baik ya. Mereka iri banget, apalagi melihat tuh usaha ya, rezeki besar. Dan mereka pikirnya tuh garis besarnya aja gitu loh, kamu punya usaha tapi nggak tahu prosesnya. Ini mereka iri besar sama kamu. Hati-hati, mereka juga coba gunakan ya dengan ilmu hitamnya mereka. Jadi mereka tuh memantau kamu, mencoba baik sama kamu. Kita lihat dengan kafe kamu ya. Nenek ngasih tahu aku, kata nenek mimpi tentang kamu abis ngajiin kamu. Dia bilang hati-hati dengan teman bisnis yang kafe ya, siapapun dia, hati-hati, jangan langsung percaya ya, apalagi yang lain jenis ya. Jadi kalau itu laki, hati-hati, jangan terperangkap. Terus juga jangan sampai salah jalan ya, ini nenek bilang gitu ya, mesenin ke kamu jangan sampai salah jalan berteman, karena sayang healingnya, kata nenek, sayang doa-doa yang telah aku sama nenek kerjakan selama 3 tahun ini ya, jangan sampai buyar gitu ya. Karena alhamdulillah kan ada perubahan banyak lah ya, dari anak-anak kamu juga, dan bisnis kamu ya. Dan ya walaupun pekerjaan kamu masih ya ombang-ambing ya yang di kantor kamu karena teman kamu iri, setidaknya kamu dilindungin dan diberikan kepekaan yang lebih baik. Jadi hati-hati ya. Ini nenek bilang ada beberapa orang yang di kafe kamu ini yang nggak suka kalau kamu ibaratnya tuh sembuh gitu ya. Jadi pengennya kamu tuh galau. Ini hati-hati ya. Ini saran nenek aja sih ya, saran nenek. Kita lihat tentang di kafe kamu ya, suasana dan situasinya bagaimana, energinya dengan kafe kamu ke depannya. Tahan diri ya Miss, tahan diri, jangan gegabah ya, jangan gegabah berbuat apapun tentang kafe. Dan kalaupun ada yang mengajak bisnis, jangan langsung terima dulu, dipelajari ya, dan kasih tahu aku siapa aja misalnya pegawai-pegawainya dan juga bisnisnya kamu, jadi kita bisa lihat ya energi dia, tujuannya dia ke kamu. Tuh, ada keberuntungan, ada, tapi jangan ceroboh ya. Nih, jangan sampai masuk ke lingkaran karma buruk lagi. Jangan nekat ya. Dan ini teman kantor kamu nih, usaha kamu nih, ada seseorang, aku ngelihatnya juga, yang merasa terpojokkan di dalam bisnis ini. Jadi merasa tersisihkan, merasa nggak dianggap. Ini jangan ceroboh dalam memberikan komunikasi, ya, jangan. Dan ya di sini aku ngelihat memang ada yang merasa
merasa dianaktirikan oleh kamu. Hati-hati. Jadi kamu harus berlaku adil, tapi bukan berarti terbuka semua tentang kehidupan kamu. Ya. Oke. Kita lihat dengan oracle-nya.